apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias masih berjumpa dengan Anda kembali di program kesayangan kita Dokterku ya. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema yang menarik kali ini mengenai vaksin COVID, akhir dari segalanya, hati-hati terhadap Twindamix. Bagi Anda yang penasaran, ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Christophorus Hendrajaya SPPD MBA. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam dan vaksinolog, advisor Yayasan Bersatu Sehatkan Indonesia, founder dan CEO InHarmony Clinics ya. Kita sapa dulu Dr. Christo panggilannya yang sudah hadir di samping saya tentunya. Dr. Christo, apa kabar? Baik, luar biasa. Puji Tuhan, alhamdulillah masih dikasih kesehatan. Alhamdulillah. Oke, dokter, hari ini senang sekali ya bisa berjumpa dengan Dr. Christo. Tepatnya aku akan menggali gitu ya ilmu dokter selama kurang lebih 1 jam deh ya dok ya. Yes. Kecuali dokter mau jadi narasumber lagi di pertemuan selanjutnya ya dok ya. Untuk Kalau dibutuhkan. Iya, untuk bahas-bahas tema yang lebih seru lagi ke depannya gitu ya. Tapi kali ini kita bahas mengenai vaksin COVID, akhir dari segalanya, hati-hati terhadap Twindamix gitu ya. Nah, supaya nggak multitafsir gitu ya dok ya. Kita mau tahu nih, kenapa sih Dr. Christo tuh tertarik sekali untuk membahas tema yang unik kali ini. Karena kalau kita bicara COVID kan pembahasannya bisa kemana-mana gitu ya dok ya. Tapi ini dokter bilang, iya khusus seputar vaksin dan juga hati-hati terhadap Twindamix yang semua orang juga masih bertanya-tanya, apa sih Twindamix itu sendiri gitu ya. Tapi background mengapa dokter membahas tema ini tuh seperti apa dokter? Ya, jadi begini, kalau kita bicara COVID, ya COVID ini kan trennya dulu awal-awal masih tentang penyakitnya, tentang virusnya, tentang penularannya, kemudian bagaimana caranya kita bisa mencegah, itu awal-awal ya. Lalu menjelang makin ke belakang sini orang mungkin sudah agak toksik kali ya, agak wah udahlah udah cuek deh dengan yang namanya COVID tuh kayaknya udah biasa dah, bagian dari sehari-hari. Nah, belakangan kira-kira 2 bulan terakhir, saya lihat di berbagai media, di berbagai kesempatan ya, kita bahkan para dokter juga banyak bikin webinar-webinar bicara tentang vaksin COVID. Dan vaksin COVID ini kayaknya sempat jadi semacam trending topik kali ya, hot gitu di mana-mana bicara vaksin COVID. Bahkan kalau saya kan dari klinik vaksinasi nih, ya InHarmony ini kan klinik vaksinasi pertama di Indonesia. Nah, jadi kita sering dapat pertanyaan yang selalu masuk ke WhatsApp kita, ke berbagai media kita itu, vaksinnya kapan? Udah ada belum? Udah bisa pesan belum? Dan sebagainya. Gitu kan. Iya loh, bahkan ada beberapa yang udah minta pre-order. Pokoknya kalau ada, gua kasih tau duluan ya. Itu sampai bos-bos juga ada pre-order. Udah kayak mau beli handphone aja gitu. Pre-order. Nah, jadi karena orang semua pada berpikir bahwa vaksin ini satu komoditi yang harus jauh-jauh hari dipesan dulu supaya saya dapat kebagian jatah, supaya saya nggak perlu berebut sama orang lain. Jadi saya mesti meluruskan nih, banyak orang punya persepsi bahwa vaksin itu, kalau gua udah divaksin, kalau saya udah disuntik nih berarti gua aman. Ya kan? Berarti, akhir dari segalanya gitu akhir dari segalanya, akhir dari segala pandemi ya? Maksudnya gitu kan. Kalau udah vaksin udah berarti selesai. Misalnya kalau yang punya perusahaan atau direktur berpikir kalau kan kita juga banyak masuk ke perusahaan ya, itu bahkan dari manajer, direkturnya, HR itu pada kalau ada nanti pokoknya perusahaan gue booking duluan. Saya bilang, emang kamu pikir kalau sudah dapat vaksin semua berarti nggak perlu lagi nih berbagai macam metode pencegahan, adaptasi new normal dan sebagainya. Sebetulnya nggak gitu. Kenapa? Karena vaksin kan bukan kayak dewa ya, berarti suntik terus kita kayak punya perlindungan, kayak ibaratnya kalau ada yang main game gitu, udah kebal gitu kan, ditembak nggak mempan kan gitu ya. Nah, jadi itu yang kelihatannya ada di kepala banyak orang, yang saya mesti luruskan gitu, bahwa perspektif tentang vaksin ini banyak orang punya perspektif yang kurang tepat. Gitu. Nah, yang lebih mengerikan lagi di sini adalah ketika orang pada bicara tentang vaksin COVID seolah-olah di dunia
vaksin itu yang ada cuma satu, vaksin COVID aja gitu. Padahal sebetulnya vaksinasi ini kan udah banyak, udah lama program yang sudah digadang-gadang dari WHO, dari Kemenkes, semua badan dunia, bahkan WHO dan CDC Amerika juga menobatkan vaksinasi itu sebagai penemuan terbesar kedua di dunia kesehatan masyarakat, public health ya, yang kedua setelah cuci tangan dan pakai sabun. Gitu. Kenapa? Karena memang dua ini adalah langkah yang simple untuk meningkatkan kesehatan. Dibandingkan dengan yang makan sehat, dibandingkan dengan olahraga. Bukannya itu nggak penting, tapi butuh waktu yang cukup lama untuk mengedukasi orang untuk makan sehat. Dan habis gitu setelah orang makan sehat, nggak lama jatuh kembali ke jurang dosa gitu kan. Makanan yang gitu ya. Agak sulit mempertahankannya. Tapi kalau habit gitu ya. Iya, lifestyle itu kan agak susah. Tapi kalau vaksin itu kan suntik, cukup kebal, terhindar dari berbagai penyakit, selesai. Gitu. Maksudnya selesai ini bukan berarti udah selamanya kebal, tapi untuk proteksi jangka panjang, beberapa tahun dia udah punya kekebalan, sehingga relatif simple dan relatif efektif untuk meningkatkan berbagai kekebalan dari berbagai penyakit. Jadi vaksin itu sebetulnya memang sudah ada dan banyak yang sudah disediakan, termasuk program pemerintah juga, yang harus kita manfaatkan. Dan itu bukan cuma vaksin COVID gitu. Ada vaksin-vaksin yang lain seperti DPT, campak, MR, ya, rubella, lalu vaksin influenza, bahkan untuk orang dewasa pun ada vaksin influenza, vaksin tipes, kanker serviks, hepatitis. Itu semua bisa membantu kita mencegah penyakit, bahkan bukan cuma diri kita, tapi juga melindungi sekitar kita. Melindungi sekitar kita. Pernah dengar ada ya? Herd immunity? Iya, herd immunity. Ya, pasti. Tapi dengan vaksin ya, bukan yang harus nah, tertular dulu sebagian orang gitu. Nah, itu masa juga, menunggu mesti banyak korban dulu gitu. Nah, itu juga Mbak. Jadi mungkin pemirsa juga pasti ada yang pernah dengar kira-kira sekitar bulan Mei, Juni ya, habis awal-awal lebaran. lah ya, awal pandemi. Iya, habis lebaran ya. Semua orang bicara tentang herd immunity. Nah, cuman waktu itu herd immunity-nya herd immunity yang sadis punya gitu. Herd immunity dengan cara memaparkan semua orang pada penyakit ya kan. Kalau bisa nih tega semua ya, orang sakit, tega banget. Kita para dokter kan berhitung. Ya, herd immunity itu butuh 80% orang kebal. 80% orang kebal itu kalau harus dengan disakiti dulu, ya kan? Kalau kematiannya dulu sampai 10%, berarti kalau itu 80% dari 270 juta berarti sekitar 200-an juta ya. 200 juta kurang dikit ya. Jadi 200 juta berarti harus ada 10% kan berarti 20 juta. 20 juta orang yang sakit berat sampai harus meninggal. Ya Allah. Ya kan? Masa kita mau nunggu 20 juta orang? Ya. Nah, jadi herd immunity itu sebetulnya yang tepat atau yang memang harusnya digunakan adalah herd immunity dari vaksinasi. Iya. Memberikan orang kekebalan tanpa harus menyakiti. Iya, betul. Gitu kan? Walaupun saya nggak bilang vaksin itu berarti aman 100% ya. Kadang ada juga reaksi simpang ya. Reaksi simpang itu reaksi yang mungkin dari vaksin lalu dia agak demam bisa, agak pegel, agak bengkak ya kan. Tapi itu jauh lebih ringan dibanding harus masuk rumah sakit dan ICU. Ya kan? Nah, jadi itu herd immunity itu sebetulnya tujuannya untuk vaksinasi supaya orang pada kebal. Nah, ketika orang pada kebal, penyakitnya jadi turun atau bahkan hilang. Orang bilang harapannya begitu ya. Eradikasi bahkan. Nah, jadi salah satu misi dari vaksinasi itu sebetulnya eradikasi. Musnahnya penyakit dari muka bumi. Nah, itu yang orang nggak paham gitu. Banyak orang pikir vaksin itu cuman biar saya kebal, lalu saya aman, lalu pandemi selesai. Ya kan? Padahal nggak gitu. Kalau misalnya setelah dia vaksin COVID, tapi terus dia lupa vaksin yang lain juga, ya, lalu orang lupa bikin vaksin yang lain tuh ya. Vaksin yang lain dilupakan. Vaksin campak, cacar, rubella, kemudian hepatitis, kanker serviks, segala macam. Pada akhirnya nanti negara kita muncul penyakit yang lain. Nah, ketika ada satu pandemi belum selesai, lalu ada penyakit lain juga mewabah atau epidemi ya, di
Nah, di negara kita di dalam pandemi di dalam pandemi itu juga. itu yang namanya twindemics gitu. Twindemics itu jadi dua. Twindemics tuh ya maksudnya ya. Ya itu istilah baru, bahkan nggak semua dokter juga tahu, Mbak. Ya, mungkin pemirsa juga baru dengar. Jadi twindemics itu epidemi di dalam pandemi, ada wabah di dalam wabah yang ada besar. wabah di dalam wabah, ada epidemi di dalam Ya, di dalam pandemi gitu ya. Atau pandemi di dalam pandemi. Kalau pandemi itu seluruh dunia. Kalau epidemi itu satu regio, satu bangsa misalnya. Jadi di Indonesia misalnya, negara lain vaksinnya misalnya aman. Indonesia vaksinnya drop. Menurun gitu ya misalnya kesadarannya. difteri kan 2017 pernah jadi wabah. Ya kan? Kalau orang nggak pada vaksin difteri lagi karena fokusnya COVID, lalu anak-anaknya nggak disuntik DPT dan sebagainya. Wabah lagi difteri. Udah ada COVID, tambah wabah difteri. Ada kejadian luar biasa, wabah begitu ya dok ya. Itu yang kita mesti waspadai. Epidemi dalam pandemi gitu ya. Twindemics itu sendiri gitu ya. Ngeri ya itu, ngeri. Nah dokter, kita jeda dulu ya. Nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya untuk lebih detailnya lagi seperti apa nanti ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Stay healthy and I choose prevention. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai vaksin COVID, akhir dari segalanya, hati-hati terhadap twindemics. Bersama dengan Dr. Christophorus Hendrajaya SPPD MBA, beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam dan vaksinolog, advisor dari Yayasan Bersatu Sehatkan Indonesia, founder dan CEO In Harmony Clinics ya. Dan dokter, dilanjutkan kembali ya Dr. Christo ya. Jadi ini kita langsung mulai diskusi kita berdasarkan slide aja deh di segmen kali ini. Karena tadi di segmen pertama ini terkait dengan sempat ya di-mention juga di segmen awal bahwa banyak mungkin orang tua yang di awal pandemi di Indonesia ya dok ya, pandemi COVID-19 ini banyak orang tua yang sayangnya waktu itu karena situasinya juga masih belum pasti jadi menunda pemberian vaksin pada putra-putri mereka sehingga dampaknya mungkin khawatirnya tadi yang dokter bilang ya ada kejadian luar biasa atau ada wabah, ada epidemi di dalam pandemi COVID-19 ini khususnya di Indonesia begitu ya dok ya. Nah ini menarik untuk dibahas lebih lanjut berdasarkan slide yang pertama ini mungkin seperti apa. Nah dokter mungkin bisa dijelaskan ini slide pertama nih berkaitan dengan pembahasan yang sebelumnya juga dok. Iya, baik. Makasih Mbak sama pemirsa sekalian. Jadi ini sebetulnya saya ingin menekankan atau menggambarkan bahwa sebetulnya dari WHO, ya WHO ataupun juga UNICEF, mereka mengatakan bahwa yang namanya vaksinasi atau imunisasi itu adalah hak dan bahkan prioritas buat semua anak-anak dan juga buat wanita, terutama ibu yang lagi hamil itu juga penting ya. Ibu hamil itu juga penting untuk dapat imunisasi. Tapi di Indonesia ini masih kurang. Sayangnya mungkin masih takut kali ya. Mungkin takut, mungkin juga belum teredukasi. Jadi belum pada tahu juga khawatir dengan gitu. Patient safety-nya ini bagaimana gitu betul, ya kan. betul. Nah, tapi terutama anak-anak itu kan Indonesia pun sudah membuat satu program imunisasi nasional. Nah, jadi sebetulnya kita harus memprioritaskan ini, termasuk juga di saat pandemi seperti sekarang ini gitu ya. Karena sebelum pandemi aja, mungkin kita bisa lihat yang next slide-nya ya. Coba di slide selanjutnya ini tentang apa ya? Ya, bahwa sebelumnya tahun 2019 yang lalu itu WHO itu sempat saya cukup sedih sebetulnya ya harus men-sharingkan hal ini. Tapi ini memang begitu menyedihkan bahwa vaksinasi tadi di segmen sebelumnya saya sempat cerita sudah dinobatkan sebagai salah satu dari 10 besar top 10 global achievement ya pencapaian dunia, rekor dunia untuk pencegahan kesehatan masyarakat ya. Nomor 2-nya vaksinasi ya kan, itu udah dinobatkan WHO, CDC di Amerika dan sebagainya. Tapi ternyata 2019 yang lalu WHO bilang yang jadi threat atau jadi ancaman untuk bisa tercapainya program vaksinasi ini
ternyata adalah keraguan-raguan. Itu keraguan-raguan. Hesitancy ya. Ya, hesitancy ini bagaimana orang banyak yang ragu, takut, atau bahkan anti terhadap vaksinasi. Wah, sampai anti itu ya. Sampai anti juga. Jadi Anti-vaksin. hesitancy ini spektrumnya luas. Dari ada orang yang cuman ragu-ragu, ya, orang yang pilih-pilih. Jadi saya mau deh anak saya kasih yang ini. Tapi yang ini jangan deh. Yang ini nanti bikin autis. Yang ini nanti demam. Stigma itu ya, Dok, Iya, ya. itu kan yang waduh. Itu aja udah pilih-pilih, artinya gini. Itu seperti ibaratnya memilih nih anak kita. Oke, anak gue boleh sakit ini tapi nggak boleh sakit itu. Logikanya begitu ya, Dok ya. Kok bisa gitu? Ya, padahal WHO udah bilang ini sebetulnya hak semua anak. Ya kan? Harusnya anak Indonesia juga dapat semua yang diprogramkan pemerintah. Itu kan ada 6 ya kalau nggak salah ya. Ya, DPT, Imunisasi HIV, dasar lah ya. campak, ya imunisasi dasar. Harusnya itu hak semua anak. Gratis lagi pemerintah kasih. Kalaupun pergi ke klinik swasta juga bayar cuma berapa. Kalau mau yang lebih ya orang bilang mungkin lebih bagus, lebih apa dalam tanda petik gitu ya. Impor lah, lebih jarang demam dan sebagainya. Ada yang swasta, ya memang bayar lebih mahal. Tapi kan ya sepadan dengan apa yang diharapkan, ya kan. Jadi program dan fasilitas kesempatannya udah ada semua. Ya kan, tapi hanya karena orang tua yang punya persepsi atau informasi, ya kita mungkin ada yang kurang dapat wawasan yang lebih benar dari sumber yang terpercaya. Nah, kita suka dengerin dari sosmed gitu ya, Mbak ya. Cuman ini kan WhatsApp group kayaknya lebih dipercaya orang daripada omongan Broadcast dokter. Bahkan, gitu ya. wah, apalagi sekarang saya curiganya dokter ini udah bergeser jadi Mbah Google. Orang sekarang lebih percaya sama Google daripada sama dokternya. Nah ini yang kemudian menyebabkan orang banyak orang ragu sampai jadi takut atau bahkan anti. Kalau masih ragu, takut untuk diri sendiri, ya sudahlah. Risikonya kena di kamu aja kan gitu. Masalahnya sudah mulai banyak juga yang dia menularkan keraguan-raguan atau ketakutannya itu gitu pemirsa. Ya jadi udah sampai ngomporin orang lain. Ada loh, saya pernah lihat, ada nonton, ada itunya ya, ada foto-fotonya segala yang mereka yang anti terhadap vaksinasi itu bisa sampai demo di Bundaran HI, bawa anak kecil, go to hell, segala macam. Itu ya, itu kan menyedihkan gitu. Hak anak-anak itu kita rampas karena ketidaktahuan orang tua dan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu. Nah itu yang saya rasa harus kita benahi. Nah akibatnya makin di zaman COVID ini, tadi ada next slide Coba yang slide berikutnya. selanjutnya. Nah sudah hesitancy itu terjadi, apalagi di zaman COVID ini. Zaman COVID ini bukan lagi orang ragu terhadap vaksinnya, tapi juga orang takut pergi ke rumah sakit, takut pergi ke dokter, takut berobat, takut ketularan COVID, ya kan? Nah ini yang kemudian menyebabkan ternyata ini tahun 2020 ini di seluruh dunia ini cuma salah satu gambaran aja ya. Ini secara global salah ya. satu gambaran aja. Itu jadi penurunan tuh, terutama pertengahan tahun ini ya sampai pertengahan pandemi ini itu turun di mana-mana. Nah belakangan ini memang udah mulai naik, udah mulai orang berani lagi ke rumah sakit atau mungkin rumah sakit juga membuka layanan khusus, ada tempat, misalnya ada gedung khusus buat yang sehat, ya kan? Ada jam khusus, gitu ya kan? Ada jam khusus ini juga sudah mulai diakomodir oleh berbagai rumah sakit. Nah, tapi kalau saya lihat masih ada juga tuh yang biar bagaimana rumah sakit itu berusaha tetap aja masih ngeri-ngeri sedep gitu ya kayaknya. Masih ada yang takut untuk pergi ke rumah sakit. Makanya saya juga lihat kok di klinik kita ya, kok itu ada pasien-pasien yang tadinya udah rutin berobat di rumah sakit, atau datang ke kita gitu kan. Ketika saya tanya ya mereka masih bilang, aduh mau ke rumah sakit gimana dok ya, aduh saya nanti begini, ini gitu. Kan udah dipisahin Bu, ya udahlah lebih baik. Enggak lah dok, wah nanti daripada gini, apalagi bawa anak kecil gitu. Makanya, padahal udah protokol kesehatannya udah dijalankan gitu ya dok ya. Protokol kesehatannya udah dijalankan, tapi kan stigmanya rumah sakit ya kan, tempat orang sakit ya kan. Makanya kita di klinik vaksinasi sekarang memang kita mengkhususkan gitu ya, ini buat vaksin jadi ini orang sehat. Nah itu sebabnya
kita bahkan ada salah satu klinik mitra atau cabang kita juga yang meriksa tuh buat COVID kayak rapid test, swab dan sebagainya. Itu kan karena permintaan ya. Okay. Tapi kita nggak mau kita campur di Inharmoni itu kita pisah. Jadi ada klinik khusus yang emang buat rapid, swab dan sebagainya. Ada yang emang buat vaksin. Karena takutnya nanti persepsi orang kan, wah kalau ada yang COVID nih swab, wah ini pas aerosol. Aerosol. Wah ini nanti Beresiko penularannya tinggi gitu ya. ya kan gitu. Termasuk bahkan kita juga mengakomodir kebutuhan dari para moms and dads gitu ya. Yes. Ini kan mama yang milenial gitu. Papa mama muda gitu. Iya, ya papa mama muda ini, aduh takut dok nanti begini. Ya udah kalau perlu kita home service. Oh ya. iya. Itu Mungkin bisa memang cari sih- infonya di websitenya ya, www.klinikvaksinasi.com ya. Yes, Untuk yes. lebih detailnya lagi seperti apa. Tadi maksud dokter Kristo tuh apa sih gitu. Mungkin bisa cari tahu. Mungkin dari situ nanti bisa bagaimana buat janjinya juga gitu ya dok ya. Ya, itu semua bisa dari website atau langsung masuk ada WhatsApp-nya dan sebagainya. Iya, oke. Coba slide selanjutnya dulu lagi ya. Biar materinya kita bahas semua gitu ya. Nah ini diprediksikan Ya, ini seperti di Indonesia apa, dok, juga. impactnya? Sebenarnya di Indonesia sempat ada yang meneliti, bahkan prediksinya memang di Indonesia tuh turun jauh, bisa sampai di bawah 50%. Sampai di bawah 50. Iya, bahkan vaksin DPT juga yang dulu udah pernah jadi wabah, pun ada salah satu narasumber ahli yang menghitung ini adalah vaksin DPT, cakupan imunisasi DPT terendah dari 30 tahun terakhir. Terendah dari di 30 Indonesia. tahun Iya, terakhir gitu ya. Tahun ini itu karena orang-orang yang takut atau ragu atau orang-orang yang tidak mau memberikan vaksinasinya buat anaknya. Nah itu yang tadi makanya bahaya tuh bisa jadi twindemic. Twindemics ya, dari yang tadi vaksin hesitancy ini gitu ya dok ya. Oke, coba disapa dulu ya, ini ada suara penelpon masuk ya dok ya. Coba, halo. Ya, pagi. Ya, dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Matondang dari Jakarta Selatan. Bapak Matondang dari Jakarta ya. Oke, siap. Bapak pertanyaannya apa Matondang ya? Kami Manula semakin bingung. Saya baca di berita televisi di Jerman itu Manula yang pertama divaksin. Iya, jadi untuk Indonesia kan dibatasi 15 sampai 59. Nah, ini kan sangat meresahkan kami. Usia Manula berapa ini Pak? 65, Bu. 65. Kemudian kalau sudah divaksin, apakah serta-merta PSBB akan dicabut atau masyarakat bisa bebas tanpa prokes? Terima kasih. Waduh, iya. Oke, baik. Mungkin sebelumnya dokter ada yang ingin tanyakan dulu ke Pak Matondangnya ya? Ada nggak? Atau bisa Nggak langsung apa-apa. beri tanggapan Pak aja? Matondang. Makasih Pak Matondang untuk pertanyaannya. Usia 65 untuk Manula bagaimana dok? Pasti saya yakin Pak Matondang ini pasti termasuk salah satu yang H2C ya kan, harap-harap Harap cemas. cemas. Kapan giliran gue? Kapan aku bisa jalan-jalan lagi? Iya, bosan ya dok? Bosen, Di iya rumah. bosen. Orang tua kita juga bosen juga di rumah terus gitu ya. Jadi gini jawaban singkat saya Pak Matondang ya. Jadi memang ada beda antara vaksin yang akan digunakan di Indonesia dengan vaksin yang sudah saat ini tersedia di Eropa, Amerika, Kanada ya, negara maju ya. Iya. Bedanya apa? Sana memang yang teknologinya lebih baru, yang pakai teknologi mRNA, yang harus pakai freezer minus 70 derajat. Nah itu teknologi yang baru itu memang antibodinya sangat tinggi dari penelitian sampai di atas 90% bahkan. Dan karena tinggi dan itu disebabkan dari teknologinya yang baru itu memang bisa untuk usia lanjut. Nah sedangkan yang di Indonesia kita pakai vaksin yang teknologinya masih relatif teknologi yang konvensional yang ada saat ini. Ya, yang selama ini sudah dipakai untuk vaksin DPT, vaksin polio, vaksin yang lain, yaitu virus yang dimatikan. Virusnya sudah mati, jadi udah nggak ada lagi, hanya potongan virusnya aja. Suntikan tubuh kita supaya tubuh kita mengenali bentuk kekebalan. Nah, karena ini virus yang sudah mati, jadi ini relatif aman gitu ya. Ini relatif aman, tidak banyak harusnya reaksi simpangnya itu harusnya nggak banyak. Ya itu makanya kita berani ini roll out buat puluhan juta, dan walaupun kita baru mau selesaiin fase 3-nya nanti awal tahun depan ini,
Ya ini di Indonesia juga bisa bikin Bio Farma, bahkan itu beli lisensinya dari Cina bisa bikin. Bisa produksi sendiri juga karena memang teknologi dan mesinnya kita ada. Gitu. Namun itu memang sayangnya teknologi yang konvensional ini efektivitasnya yang terbukti baru sampai saat ini ya, sejauh ini baru sampai 59, ditelitinya baru sampai 59, sehingga kita masih confident memberikan untuk sampai di bawah 60 tahun gitu Mbak Matontang. Kalau untuk di atas itu kita masih belum yakin karena satu belum diteliti gitu, dan memang dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk vaksin yang lain memang antibodinya agak lebih rendah pada usia lanjut gitu kira-kira, sehingga saat ini yang prioritas yang usia dewasa muda dulu deh sampai di bawah 60 gitu. Lalu bagaimana dengan kami misalnya Pak Matondang yang usia di atas 60 gitu kan. Nah memang harapannya gini, populasi terbesar itu kan populasi yang di atas 60. Di bawah 60. Di bawah usia produktif. Di bawah 60. Itu populasi terbesar. Usia lanjut itu di Indonesia kurang lebih 10%. Ya Mbak ya. Jadi karena yang terbesar itu yang di bawah 60, harapannya kalau yang di bawah 60 ini sudah divaksinasi semua, ya relatif udah tercipta namanya herd immunity. Yang dengan vaksin. Betul. Jadi dengan vaksin yang teknologi kita punya, harga mungkin lebih terjangkau, ya kan. Lalu kemudian untuk distribusinya cuma pakai kulkas biasa, nggak perlu pakai freezer ini. Jadi lebih masuk akal untuk programnya dilaksanakan di Indonesia, dan dengan harapan dengan mayoritas nanti penduduk Indonesia udah tercover dengan vaksin, maka Bapak yang usia lanjut pun nggak divaksin, tapi Bapak dapat namanya herd immunity tadi. Kekebalan dari orang yang udah divaksin di sekitar Bapak. Jadi karena mereka tidak bawa virusnya, mereka udah sehat, mereka bukan OTG, mereka emang kebal, jadi Bapak ketemu mereka juga aman. Karena dia melindungi orang-orang sekitarnya ya, Iya, karena sudah divaksin. karena dia nggak bawa virusnya. Iya. Intinya herd immunity itu bukan kekebalannya transfer ke Pak Matondang ya misalnya, enggak, tapi kan kita nggak divaksin nggak dapat kekebalan, tapi karena orang sekitar kita sehat, maka kita ikut sehat. Iya, Kurang begitu lebih ya. gitu. Pertanyaan kedua nih, ini mungkin pendapat pribadi dokter aja ya, yang mengenai tadi kan apakah dengan setelah semuanya nih nanti divaksin gitu ya, terus kebijakan PSBB lah, atau mungkin dari kitanya sendiri juga protokol kesehatannya juga seperti apa nih untuk kedepannya begitu ya Dok ya, pola hidup sehatnya ini tetap harus dijalankan dong tentunya ya Dok ya. Iya, jadi betul Mbak. Jadi saya yakin ini, walaupun ini pendapat pribadi saya, tapi saya yakin juga tidak akan begitu kita vaksinasi dilakukan langsung PSBB dilonggarkan. Harusnya sih nggak gitu. Ya harusnya nggak gitu. Kenapa? Ini yang saya bilang di awal tadi, topik hati-hati terhadap vaksin COVID apakah ini akhir dari segalanya gitu kan? Itu saya rasa nggak gitu. Karena apa? Karena setelah dapat vaksin pun kita pelindungan katakan 70-80%. Bukan berarti kita nggak bakal kena. Kemungkinan kita masih ada, tapi lebih kecil atau lebih ringan atau lebih singkat kan gitu. Jadi walaupun sudah divaksin bukan berarti ini terhindar sama sekali dari resiko tidak 100%. terjangkit. Tidak 100% ya Dok. Kekebalannya kan sekitar 80-an ya, 80-90% ya. Jadi kita masih mungkin kena, tapi kemungkinan lebih kecil. Lebih ringan gitu gejalanya. Atau tidak terjadi komplikasi beratnya gitu ya Dok. Nggak sampai masuk ICU segala macam ya. Ini tetap Jangan harus sampai. pencegahan, physical distancing, lalu cuci tangan, masker saya rasa tetap perlu. Ya, terutama sampai 1-2 tahun pertama ini, sampai hampir semua orang sudah punya kekebalan. Nanti di sana virusnya akan turun sendiri pelan-pelan. Menghilang, ya lama-lama ya mungkin virusnya jadi tinggal sisa-sisanya, ibaratnya kayak kita punya penyakit tipes, ya demam berdarah itu masih ada, tapi tidak semengerikan dan tidak semassal zaman dulu gitu. Nggak kayak wabah kayak gitu. Begitu ya jadinya penjelasannya untuk Bapak Matondang. Tadi jawabannya mudah-mudahan sangat detail ya Dok ya, sangat membantu ya. Oke dokter, kita lanjutkan kembali ke materi. Balik ke slide lagi kali ya, karena slide-nya masih cukup banyak nih yang perlu dibahas. Nah tadi kan sebenarnya impact tadi sudah sempat disinggung sedikit-sedikit gitu ya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ke next slide aja kali ya? Iya, next slide aja. Next slide coba ya. Sama aja sih sebenarnya ya. Jadi pada intinya sini yang saya ingin katakan bahwa di seluruh dunia ya itu vaksinasi turun di mana-mana, terutama pada anak-anak. Tapi sekarang anak-anak, orang tuanya mulai sadar lagi bahwa anak-anak itu perlu juga divaksinasi walaupun pandemi, ya kan? Sehingga
mereka mulai secara sadar, entah itu home visit, entah itu datang ke klinik atau kemana, misalnya ke klinik vaksin, misalnya atau kemana, atau ke praktek dokter pribadi untuk suntik vaksinnya. Tapi sayangnya yang usia dewasa, vaksinasi pada orang dewasa itu belum balik. Gitu, sampai saat ini vaksinasi dewasa masih tertinggal karena orang dewasa berpikir, kalau gue mau udah sehat, nggak perlu lah gitu. Jadi kayak, ya kalau dulu vaksin hepatitis, ya Indonesia itu negara ranking 4 dunia hepatitis, ranking 4. Ya, jadi negara kita itu masih 10%-nya menderita hepatitis B. Ada 27 juta kira-kira. Ya, itu hepatitis B positif. Nah, itu harusnya kita bisa cegah dan turunkan angkanya dengan vaksinasi. Tapi zaman ini semua menurun. Kanker serviks Indonesia ranking 1. Ranking 1 ya itu kalau kita punya anak kita idam-idamkan, ya kan? Tapi ini ranking 1 negara kita penyakitnya. Itu kan gimana ya, penyakit ranking 1 di Asia Tenggara ya, Asia Tenggara itu kanker serviks negara kita ranking 1. Nah, itu sayangnya zaman sekarang ini makin turun. Yang minta vaksin kanker serviks, yang minta vaksin hepatitis makin HPV, turun. vaksin hepatitis. Iya, gitu HPV, hepatitis segala macam. Jadi banyak yang menunda nanti aja deh habis pandemi. Nanti aja deh, sekarang belum ini, mungkin lagi duit lagi kepake buat yang lain. Ya belum prioritas dan sebagainya. Sehingga ini yang menyedihkan ya, kalau menurut saya sih kesadaran orang agak rendah nih. Jadi itu yang tadi orang mikirnya vaksin COVID. Padahal kalau kena kan cost-nya kan lebih besar ya, waktu, tenaga, biaya semuanya gitu ya. Jadi beban untuk semua aja, nggak hanya diri sendiri, keluarga dan juga negara gitu ya, Dok ya. Betul. Oke, ada slide lagi sebelum kita masuk ke pertanyaan email ya barangkali ya. Iya, nah Ya, ini tantangannya tadi sudah sempat disinggung juga ya, Dok ya. Vaksin juga emang susah kayak tadi. Penyimpanannya lah apa gitu ya, Dok ya. Iya, nah juga ini teman-teman pemirsa yang ada di sini juga pendengar dari Fit Radio Semarang ya. Fit Radio Semarang. Itu juga halo, perlu pendengar juga. Fit Radio. Iya, halo. Anda juga perlu tahu bahwa di zaman COVID ini juga flu tetap beredar ya, virus influenza itu juga masih banyak. Dan kalau di negara maju biasanya musim dingin, di Indonesia itu setiap saat virusnya ada berputar, ya, apalagi kalau lagi musim hujan seperti sekarang ini, itu virus influenza biasanya meningkat. Nah, jadi banyak nih orang kena COVID, juga kena flu. Ini yang menyebabkan sekarang ini kalau kita lihat angkanya naik dan drastis tinggi, ya kan? Karena COVID sama flu ini seringkali kosirkulasi namanya. Kosirkulasi itu artinya beredar bareng, kena bareng. Jadi infeksi ganda, dan ini bikin makin berat, dan ini yang berisiko jadi makin fatal. Ya. Iya, makin fatal gitu. Jadi ini vaksin influenza ini dong penting sekali ya, Dok. Penting sebetulnya, karena dari WHO pun sudah menganjurkan di masa pandemi ini vaksin COVID belum ada, vaksin flu dulu, biar paling nggak membebani sistem kesehatan, ya kan? Dan juga nggak jadi beban kita. Coba, zaman sekarang siapa nih di antara pemirsa yang pernah kena flu? Kena flu dikit langsung parno. Ya. Ini gue flu atau COVID? Iya. Flu atau COVID? Dan ini sudah bisa diberikan di usia berapa sih, Dok, kalau untuk vaksin influenza dari usia 6 bulan sudah 6 bisa. 6 bulan tuh ya. 6 bulan sampai usia lanjut. Ini kayak perlu Pak rutin ya, Dok, tadi ya? bisa tuh. Vaksin. Ada ulangan misalnya berapa tahun sekali gitu ya. Setahun sekali gitu ya. Setahun sekali. Jadi harusnya kayak Pak Matondang tadi, vaksin flu dulu, vaksin pneumonia, Pak. Vaksin influenza, pneumonia gitu ya, Dok. Betul. Ya? Itu penting buat Bapak, karena di usia Bapak lebih rentan. Nah, coba kalau misalnya kita kena kan, wah langsung buru-buru swab, ya kan? Saya mesti swab di mana gitu. Nah, itu kan juga beban biaya dan sebagainya ya. Jadi tadi mindsetnya ini kita memilih untuk mencegah gitu ya, Dok ya. Yes, betul. Ya. Coba slide berikutnya lagi, atau kita masuk pertanyaan email dulu nih. Pertanyaan dari email dulu aja kali ya, Dok. Boleh. Ya, ini ada satu pertanyaan menarik nih dari pertanyaan email juga. Tapi ini bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia orang yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya ya. Baik, kebetulan ini pertanyaannya tadi sudah sekilas sempat didiskusikan ya sebelumnya ya, Dok ya. Bahwa ini dari Tama, usianya 28 tahun dari Pejaten. Mas Tama atau Bapak Tama bertanya seperti ini. Dok, saya pernah mendengar suatu penjelasan mengenai vaksin COVID-19 dari seorang dokter nih, Dok, di televisi nasional yang berpendapat bahwa vaksin dapat membuat virus COVID-19 ini lebih ganas atau memperburuk virus corona
daripada memberikan kekebalan pada tubuh seseorang yang divaksin itu gitu ya. Apakah informasi ini benar? Terima kasih dokter. Nah ini bagaimana dok? Khawatirnya ketika kita mendapat informasi yang mungkin sepotong-sepotong gitu ya, sudah dianggap menjadi suatu kebenarankah atau enggak gitu ya, sehingga nanti khawatirnya membuat ragu atau takut atau bahkan jadi golongan anti vaksin gitu yang tadi kan sempat di-mention sebelumnya. Bagaimana untuk Mas Tama ini dokter? Ada pendapat yang mengatakan katanya vaksin justru memperburuk virusnya daripada memberikan kekebalan pada tubuh orang itu gitu. Benar nggak? Informasi ini benar atau enggak? Terima kasih. Apa ada yang perlu diluruskan atau bagaimana dokter? Silakan. Mas Tama, saya terima kasih dulu pertanyaan. Ini pertanyaan yang bagus yang saat ini juga banyak beredar di sosmed. Oh iya. Juga banyak ditanyakan, bahkan bukan cuma sama orang awam, tapi kita para dokter juga nih. Para dokter juga banyak yang heboh sendiri juga, pada nanyain gitu. Sesama dokter pada diskusi, ya kadang-kadang juga pada nggak tahu jawabannya, tapi semuanya ikut ngomong. Iya gitu ya. Jadi ya kan namanya diskusi ya kan. Namanya diskusi. Namanya ya juga kan? diskusi kan. Karena apa? Karena memang kalau bicara fakta dan data saat ini kan belum tersedia, ya kan, sehingga semua orang pakai asumsi, ya kan, pakai asumsi ya, atau dok, ya? pengalaman Betul. ataupun informasi di masa lalu yang dia dapat, terutama ini berkaitan sama vaksin lain. Jadi memang yang namanya ini istilah kita di tenaga medis itu namanya ADE, antibody dependent enhancement ya. ADE dok, antibody dependent enhancement. Ya. Ini adalah fenomena yang sebetulnya pernah terjadi pada vaksin lain, ya, tapi ada ahli yang mengkhawatirkan. Karena apa? Karena vaksin COVID ini kan kok cepat banget. Vaksin lain itu produksi dari penelitian sampai produksinya butuh waktu kurang lebih sekitar 10 sampai 15 tahun. Atau bukan bahkan 20-30? Ada yang sampai 20 tahun, betul. Panjang ya? Panjang. Produksinya aja bisa bertahun-tahun, ya kan? Ada sampai 3 tahun produksinya. Nah ini kok vaksin COVID kok 1 tahun bisa kilat keluar. Ya? Kesannya kilat gitu. ya? Kesannya kilat. Buru-buru nih gitu. Jadi orang pada berspekulasi, berasumsi, jangan-jangan ini vaksinnya diapa-apain nih, jangan-jangan ada konspirasi nih, jangan-jangan ada yang konspirasi deh. Iya, konspirasi itu ya, banyak. Macam-macam ya dok ya, asumsi-asumsi yang beredar di publik ini. Betul. Itu kan asumsi publik. Jadi banyak yang berpikiran yang enggak. Nah, sebetulnya kalau saya ikut banyak webinar, untungnya saya kalau tahun-tahun sebelumnya ikut World Vaccine Congress, itu harus kayak ke Amerika tahun lalu. Tapi tahun ini semuanya bisa saya kerjakan dari rumah gitu kan. Karena kan semuanya webinar ya. Jadi saya ikut berbagai World Influenza Conference, World Vaccine Congress dan sebagainya, termasuk yang dari dalam negeri sendiri, dari PABDI, Pralmuni, ya, ID, Ikatan Dokter dan sebagainya. Jadi dari fakta dan data yang ada saat ini, memang informasi itu belum terbukti sebetulnya. Ya, informasi itu belum terbukti, tapi banyak yang mempertanyakan. Nah, mengenai kenapa vaksinnya bisa cepat itu sudah dikatakan bahkan WHO, CDC yang di Amerika ya, FDA, ya mereka juga memastikan bahwa walaupun vaksin itu dipercepat, ini kayaknya saya sempat ada slide yang saya ini, coba boleh nggak? Coba yang mana? Walaupun vaksin itu dipercepat, tapi vaksin itu tetap akan dijaga kualitasnya. Semua proses tetap harus dijalankan. Uji klinis, uji klinisnya itu semua harus dijalankan. Manusia. Hanya gini, kalau dulu misalnya uji klinis itu dari hewan, sekian bulan, selesai, lalu dihitung analisa. Lalu habis itu baru masuk fase 1, setahun. Atau mungkin katakan 3 bulan, tapi analisanya bisa setahun. Lalu habis itu ada negosiasi, diskusi, lalu mungkin vaksinnya siapa yang mau investor, siapa yang mau danain, cari dulu investor. Itu makan waktu lama. Kalau sekarang yang dilakukan apa? Fase 1, fase 2 tumpuk. Jadi sekaligus jalan bareng, ya fase 1 misalnya 100 orang, fase 2-nya katakan 500 orang misalnya gitu kan. Itu langsung jalan bareng. Dan investornya langsung taruh duit di depan. Oh, udah dana diinin dulu. Ya. Bahkan ada beberapa vaksin yang diproduksi sebelum fase 3 selesai. Gitu. Kalau dulu mana ada yang mau. Dulu semua produksinya itu nunggu fase 3 udah selesai, lalu habis itu dipresentasi, diskusi, lisensi dan sebagainya. Baru habis itu produksi. Itu butuh waktu berapa tahun sendiri. Timelinenya tuh panjang. Ya. Nah, sekarang yang bikin cepat adalah karena semua orang seluruh dunia
berkolaborasi, berkoalisi. Ada WHO bikin satu platform namanya COVAX. Ya, COVAX ini semua produsen dan semua negara yang butuh vaksin dijadiin satu. Sana langsung kayak semuanya diskusi satu tempat sehingga semuanya cepat, investornya langsung tahu dana. Semua ini bahkan produksinya udah fase 3 udah mulai diproduksi. Nanti vaksin selesai, penelitian selesai langsung bisa suntik. Lalu terus ada yang pikir kalau gitu namanya gambling dong. Betul. Itu yang dilakukan orang sekarang. Karena kan sekarang judulnya untuk demi kemanusiaan, demi dunia. Urgent. Gitu. Jadi orang berani gambling. Gitu. Kalau nanti ternyata jelek setelah fase 3 gimana? Buang. Terus gimana investornya? Nggak apa-apa, kayak startup aja kan sekarang banyak yang gitu gambling, bikin startup, ada yang tumbuh, ada yang mati. Udah bagian dari investasi, risiko. Jadi itu yang dilakukan supaya vaksinnya cepat. Tapi secara regulasi, Badan POM, FDA, EMA, Eropa dan sebagainya, mereka semua harus tetap ngikutin standar. Dijaga kualitasnya seperti yang jaga. Jadi sebetulnya harusnya itu nggak ada karena sampai saat ini laporan tentang ADE tadi itu belum ada. Dari sekian ratus ribu orang yang udah diteliti dari berbagai, ada mungkin 200-an ya penelitian vaksin yang saat ini sudah ada di dunia, itu belum ada yang dilaporkan itu. Yang ada itu ADE itu dulu jadi pada vaksin dengue. Vaksin dengue pernah masuk Indonesia. Jadi vaksin dengue itu karena virus dengue ada 4 strain dan vaksinnya nggak melindungi terhadap salah satunya gitu. Oke. Itu yang jadi dulu. Nah yang ini belum tentu. Nah iya belum dilaporkan ada yang ADE tadi gitu ya dok? Belum. Ya, jadi jangan khawatir. Ya, untuk saat ini belum. Mas Tama begitu ya kurang lebih ya. Oke dokter kita jeda dulu sebentar. Dilanjutkan nanti di segmen terakhir ya dok ya. Yes. Ya baiklah pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Stay healthy, and I choose Quiver. Ya pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih bersama dengan Dr. Christophorus Hendra Jaya SPPD MBA. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam dan vaksinolog, advisor Yayasan Bersatu Sehatkan Indonesia, founder dan CEO InHarmony Clinics untuk masih membahas mengenai vaksin COVID. Akhir dari segalanya, hati-hati terhadap twindemics. Dan dokter dilanjutkan kembali di segmen terakhir. Tadi diskusinya seru sekali ya dok ya. Aku terus terang jadi makin terbuka nih gitu ya pikirannya. Bahwa ternyata kita tuh jangan sempit-sempit amat lah ya gitu dalam melihat suatu persoalan. Jadi harus memandang mengumpulkan sebanyak mungkin apa ya dok, sumber-sumber, fakta-fakta yang ada. Sehingga kita nggak menganggap bahwa yang, oh ini kebenaran itu enggak gitu ya dok ya. Iya, jadi betul. Harus lebih terbuka, harus melihat segala sesuatunya dengan lebih bijak begitu ya dok ya. Betul, Apalagi betul. terkait vaksin ini sendiri. Nah, tadi mungkin mengembangkan pertanyaan dari Pak Matondang juga nih mengenai bagaimana sih vaksin COVID-19 di Indonesia ke depannya dan kira-kira kalau saya ini membutuhkan sekali, saya mesti bagaimana ya langkah-langkahnya gitu ya. Mungkin di InHarmony Clinic sendiri seperti apa sih gambarannya? Ada apa enggak gitu? Ada dong, pasti dong. Udah dipesan tadi pre-order soalnya banyak kan. Ya saya masih jujur ya. Kalau saya ditanya saat ini berapa orang udah nanya sama saya, nelponin saya bahkan bukan cuma WhatsApp, nelpon bahkan udah ada belum? Saya mau dong ini dan sebagainya. Kan di Singapura katanya udah ada dan sebagainya. Saya boleh jujur kalau kita juga belum punya. Dan Indonesia saya mesti bilang itu belum ada. Tapi kalau bilang kok di sana udah ada, kok di sana sudah ada, ya saya mesti juga jujur mengatakan bahwa ada pihak-pihak tertentu ya yang mungkin mereka punya special access ya terhadap vaksin ini dari mungkin relasi dengan di luar negeri dan sebagainya. Itu saya nggak bisa bicara, saya nggak bisa ngomong karena itu di luar jalur. Ya. Jalur yang benar sebetulnya saat ini vaksin COVID itu harus diregulasi sama pemerintah dulu. Ya, dan itu sebetulnya udah jadi kesepakatan dunia. Bukan, jadi gini, yang banyak orang bilang, oh nanti yang disuntik yang tenaga medis dulu, atau yang disuntik ini yang petugas lapangan dulu, pegawai pemerintah dulu. Frontliners gitu kan. Ini kenapa kita jadi emang nggak boleh atau kita nanti dapatnya kapan dan sebagainya. Ini harus dipahamin ya. Di dunia itu
penduduk dunia ada 7 miliar. Ya, 7 miliar. Dari 7 miliar itu diperkirakan dari COVAX yang tadi saya sebutkan, itu koalisinya WHO untuk vaksinasi, pengembangan vaksin COVID ini. Targetnya 2021 itu baru akan terproduksi 2 miliar. 2 miliar itu hanya kurang dari sepertiga penduduk dunia. Oleh karena itu, WHO membuat satu kesepakatan untuk global, untuk mencapai equity ya, equity itu ya keseimbangan, namanya? Kemerataan ya, pemerataan dari cakupan vaksinasi di dunia. Targetnya adalah setiap negara itu dapat akses terhadap 20% penduduknya. Ya, jadi dapat vaksin sebesar 20% penduduknya. Itu yang disepakati WHO. Jadi WHO pun sendiri udah ngasih panduan, ngasih petunjuk, arahan bahwa tahun 2021 itu minimal 20% dulu. Ya, artinya minimal mereka yang paling berisiko dulu divaksinasi. Kalau mau semua berebutan, nggak cukup, gitu. Bahkan ada yang bilang, kok Cina aja beli vaksin dari Inggris, kenapa kita pakai vaksin Cina? Ada yang nanya kayak gitu. Saya bilang, bukannya Cina beli vaksin dari Inggris, tapi Cina sendiri nggak cukup. Produksi Cina untuk 1,3 miliar penduduknya nggak cukup, harus beli dari luar, gitu ya. Jadi saat ini kita harus legowo, harus menerima kenyataan bahwa tahun 2021 itu nggak mungkin seluruh penduduk kita bakal tersuntik vaksin. Jadi jangan terlalu ekspektasi tinggi, berharap bahwa gua tahun depan pokoknya harus dapat duluan. Sabar. Pemerintah harus memprioritaskan buat yang paling berisiko dulu. Karena apa? Karena kalau yang berisiko ini nggak divaksin, nanti mereka juga yang nyebarin ke Anda, ya kan, nyebarin ke kita semua, ya kan. Jadi kita ngikutin aja dulu program plannya pemerintah. Nanti yang di Indonesia sendiri itu 2021 awal itu akan keluar namanya interim analysis. Itu semacam quick count ya, kalau pemilu itu kayak quick count. Jadi hasilnya selama ini fase 3 ini gimana. Kalau quick count-nya ini bagus, maka nanti Badan POM akan ngeluarin EUA, Emergency Use Authorization. EUA itu artinya bahwa vaksin itu udah bisa dipakai dengan label emergency, jadi untuk kondisi khusus, tidak untuk semua orang. Nah, itu kemungkinan mungkin Maret atau April pemerintah akan mulai menggelontorkan. Ini rencana. Ya, tapi ini untuk itu populasi berisiko. Nah, sekitar Maret atau April itu juga fase 3-nya akan benar-benar selesai. Jadi nanti mungkin Bio-Farma akan mulai menjual ke pihak swasta sekitar semester 2 kira-kira. Prediksi saya semester 2 kalau berdasarkan hitungan timeline. Nah, jadi teman-teman nanti mungkin bisa pemirsa di sini bisa berharap ya mungkin akan mulai bisa dapat di semester 2. Tapi nggak cuma Bio-Farma, sabar ya, intinya sabar. Masuk yang lain gitu ya, sabar. Kita juga di Inharmoni juga lagi ada dari luar yang mau masukin vaksin juga, importir. Mereka juga lagi ngajak kita kerjasama untuk jadi situs penelitian. Jadi kita rencana akan bantu untuk penelitian vaksin COVID ini rencananya. Dr. Christo, sayang sekali waktunya terbatas begitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman nih yang ingin bertanya lebih dalam seputar vaksin untuk menghilangkan keraguan juga gitu ya. Bisa aja kali ya DM atau mention di @dokter DR ya dok ya, bukan dokter ya dok ya, @dr.christoforus, atau bisa juga cari tahu di @vaksinasi atau di websitenya di www.klinikvaksinasi.com gitu ya. Oke, dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi mungkin kesimpulannya sedikit aja dok, singkat aja kali ini ya, silakan. Singkat dari saya, yang paling penting untuk pemirsa sekalian juga pendengar Fit Radio Semarang di sini, yang paling penting adalah tahun depan jangan berharap bahwa tahun depan udah bebas dari segalanya, tapi kita berharap bahwa tahun depan kita punya secercah harapan. Ya, kita mulai dengan program vaksinasi, berharap akan makin banyak yang terlindungin, akan makin banyak yang terselamatkan, dan akan makin sedikit yang jadi korban, sehingga paling tidak kita mulai bisa relaksasi. Tapi bukan berarti kita aman. Ya, cuci tangan, masker, physical distancing masih tetap harus, dan jangan lupa bukan cuma COVID yang ada vaksinnya. Yang lain, hepatitis, kanker serviks, influenza, difteri, campak, cacar, rubella, dan sebagainya. Masih banyak penyakit yang harus kita cegah, dan kalau kita lupakan,
maka nanti habis COVID akan muncul wabah-wabah yang lain. Duh, Jadi jangan lupa ya, Jangan vaksin lupa. juga yang lain. I choose to biar prevent ya sehat. dok ya. Iya, itu Oke. kalau kita I choose to prevent tuh hashtag kita di Inharmoni gitu ya. Di Inharmoni Clinics ya. Oke Iya. Dokter Christo, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses selalu untuk dokter ya. Terima kasih. Iya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas beserta seluruh kru tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, sampai jumpa.